Assalamualaikum, saya Adinda Rizky Rositawati NIM 1905036044 akan membahas tentang perusahaan fintech syariah. Pengertian perusahaan fintech syariah yaitu kombinasi bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi maupun investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Dasar hukum perusahaan fintech syariah 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fungsi fintech syariah 1. Transaksi keuangan daring 2. Uang elektronik 3. Akun virtual 4. Agregator 5. Lembaga pinjaman 6. Crowdfunding 7. Perencanaan keuangan personal. Peran perusahaan fintech syariah 1. Membantu para pelaku UMKM 2. Memberikan pinjaman modal 3. Data dan informasi keuangan dapat diakses kapanpun dan dimanapun 4. Memudahkan pengiriman uang secara global ke seluruh dunia 5. Memberi harapan kepada para pebisnis kecil untuk dapat mengembangkan bisnisnya agar dapat menyamai bisnis besar yang ada. Prosedur operasional 1. Pastikan fintech KTA berbadan hukum Indonesia serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Mengunggah semua data maupun dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya seperti kartu tanda penduduk, kemudian riwayat keuangan dan juga tujuan dari peminjaman dana. 3. Nantinya beberapa data peminjam bisa diakses oleh pendana atau investor lewat dashboard yang sudah disediakan. Perkembangan lembaga perusahaan fintech syariah di Indonesia. Platform fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Pada tahun 2018 mulai bermunculan beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 9 perusahaan fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Kedepannya mungkin keberadaan fintech syariah akan terus meningkat. Mini Research, lembaga perusahaan fintech syariah di Indonesia. 1. Amanah, beroperasi sejak Maret 2018. Fintech syariah pertama di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh OJK yang hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha UMKM melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. Pembiayaan yang Amanah berikan mulai dari 500.000 sampai 2 miliar. Produknya yaitu peer-to-peer lending, crowdfunding, financing, wakaf, infak, donasi, fintech syariah, halal finance, dan halal lifestyle. 2. Alami Syariah, beroperasi Februari 2018. Startup ini merupakan agregator dan peer-to-peer lending yang khusus menyasar para pelaku UMKM. Produk yang ditawarkan adalah pembiayaan ajak piutang atau invoice factoring dan produk pendanaan. Nilai pembiayaan mulai dari 200 juta hingga 30 miliar. 3. Investasi syariah. Selain menjadi fintech yang menganut model bisnis konvensional, sejak beberapa waktu lalu, Investre meluncurkan layanan berlandaskan syariah. Sama seperti fintech syariah lainnya, Investre menerima pembiayaan untuk membantu UMKM di tanah air lewat invoice sebagai jaminannya. Investre syariah sendiri memfasilitasi dengan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal 2 miliar untuk setiap invoice. 4. Dana syariah memiliki fokus untuk membantu para peminjam yang membutuhkan dana di sektor properti, seperti pembelian lahan, pembangunan rumah, dan pembangunan sarana prasarana.
Selain layanan pembiayaan, Dana Syariah juga menyediakan dalam hal penghitungan zakat dan menyalurkannya. Nilai pembiayaan yang ditawarkan mulai dari 1 miliar dan dalam jangka waktu cicilan mulai dari 1 tahun. 5. Danako Syariah merupakan platform peer-to-peer lending di mana bertindak sebagai marketplace yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan para investor. Produk pinjaman syariah ada 2 jenis, yaitu pinjaman multiguna syariah dan multijasa syariah. Nilai pembiayaannya mulai dari 500.000 sampai dengan 50 juta. 6. Kaswa. Fintech ini hadirkan layanan pembiayaan yang membantu pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Kaswa juga memungkinkan siapapun untuk berperan menjadi pendana di platformnya. Untuk menjadi pendana, nominal mulai dari Rp100.000. 7. Duha Syariah adalah platform peer-to-peer terdaftar OJK yang mempertemukan pemberi biaya dengan penerima pembiayaan. Ada 2 jenis layanan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan perjalanan religi. 8. Syarfi. Syarfi hadir untuk menghubungkan antara pemilik dana dari berbagai negara. Produk layanannya hanya menyediakan pembiayaan usaha saja. Pembiayaan usaha terdiri dari 2, yaitu pembiayaan modal kerja dan invoice. 9. B-Salam merupakan fintech yang fokus pada pembiayaan modal kerja. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus. Setiap pemberi dana memberikan pembiayaan melalui platform B-Salam mulai sebesar 3 juta, serta di atasnya dengan kelipatan Rp500.000. Sudah banyak perusahaan fintech syariah yang menyediakan layanan untuk masa depan. Ayo mulai pendanaan halal untuk siapkan masa depan dengan menggunakan perusahaan fintech syariah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.